Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Farah Virgianita Pangadongan, MPD, dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kinerja pengajaran pada mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dengan bobot 3 SKS yang bertujuan untuk membekali mahasiswa sebagai calon guru SD agar mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran matematika yang inovatif, berbasis teori belajar, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks lokal. Sebagai implementasi pola ilmiah dari Universitas Mula Warman, yaitu Center of Excellence for Tropical Studies, pembelajaran diarahkan pada pengembangan pembelajaran matematika yang kontekstual melalui pemanfaatan potensi lingkungan dan kearifan lokal Kalimantan sebagai sumber belajar. Perkuliahan ini dilaksanakan menggunakan pendekatan student-centered learning melalui CAS method, research-based learning, dan project-based learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga menganalisis permasalahan nyata pembelajaran matematika di sekolah dasar, menerapkan teori belajar, serta mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran yang inovatif. Sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, dalam perkuliahan ini saya mengintegrasikan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan bahan ajar ke dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Studi kasus yang dianalisis mahasiswa disusun berdasarkan hasil penelitian saya di bidang pembelajaran matematika sekolah dasar, khususnya mengenai pengembangan media pembelajaran yang berbasis pada peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran yang mendukung kemampuan berpikir matematis siswa dan penguatan kemampuan numerasi siswa. Selain itu, contoh implementasi dari pembelajaran ini juga dikaitkan dengan pengalaman pada pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan bersama dengan tim melalui pelatihan literasi numerasi, pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran, dan penguatan kompetensi pedagogi guru berbasis pada kearifan lokal Kalimantan Timur. Sebagai salah satu referensi utama, mahasiswa juga menggunakan buku ajar pembelajaran matematika di sekolah dasar yang saya kembangkan bersama tim pengampu mata kuliah ini. Dengan demikian, pembelajaran yang dilaksanakan tidak hanya berlandaskan pada teori saja, tetapi juga berbasis pada hasil penelitian, pengalaman dari pengabdian, dan praktik nyata di lapangan. Pada mata kuliah ini, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi mahasiswa, analisis kasus, presentasi, penugasan, dan juga proyek akhir, yang juga dilengkapi dengan ujian tengah semester berbasis pada tugas, serta ujian akhir semester dalam bentuk portofolio sesuai dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang telah dipilih. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada pertemuan kelima dengan materi penerapan teori belajar dalam pembelajaran matematika di SD. Selamat menyaksikan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat hari ini. Ya, kita masuk lagi bersama-sama di pembelajaran matematika di SD. Hari ini materinya masih berlanjut dengan materi kita di minggu. Tapi sebelum kita mulai, silakan tunjuk mengikuti kita di dalam. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kelepahan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Sekarang silakan lihat di startnya dulu. Kita mau isi presensi. Kalau Ibu lihat tadi hari ini hadir semua. Silakan buka presensi di start. Buka HP-nya dulu ya, karena semuanya presensinya di start. Oke, sudah semua?
Sudah, Ibu. Sudah. Ya, hari ini yang akan kita pelajari terkait tentang bagaimana penerapan teori belajar dalam pembelajaran matematika di SD. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teori belajar. Ada 3 teori belajar yang kita kaitkan untuk dalam pembelajaran matematika di SD. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita mau lihat dulu ini. Ada 2 gambar, ini sama-sama menjelaskan materi yang sama, yaitu luas bangun datar di kelas kayaknya kelas 5 SD ya. Nah, pertanyaannya, menurut kalian guru mana yang lebih efektif untuk membantu siswa memahami konsep luas bangun datar? Ada yang mau membantu Ibu memberikan pendapat tentang hal ini? Silakan. Izin menjawab, Bu. Saya Delia. Menurut saya, kalau misalnya dari 2 metode pembelajaran tersebut, saya rasa dua-duanya itu cukup maksimal dan optimal ketika digunakan untuk pembelajaran di sekolah dasar. Tetapi mungkin kita itu bisa menganalisanya itu dari fase mana yang guru tersebut gunakan. Misalnya fase kelas A, itu kan guru itu menggunakan metodenya menjelaskan rumus, latihan soal dan reward. Nah, itu bisa digunakan di kelas tinggi. Karena kalau misalnya digunakan di kelas rendah, kita tuh tidak bisa langsung memberikan rumus karena pasti tidak ada penguatan konsep. Menurut saya jadi yang untuk guru A itu cocok digunakan di kelas tinggi. Sedangkan kalau misalnya di di guru B itu kan dia menggunakan metodenya itu memberikan masalah, siswa berdiskusi dan menggunakan benda konkret. Nah, itu bisa digunakan di fase kelas rendah. Karena menurut saya kelas rendah itu harus diberikan pemahaman konsep terlebih dahulu sebelum simbol-simbolnya, seperti itu. Baik, terima kasih kelompoknya Delia. Ini kemarin sudah Ibu bagi ya, sesuai dengan kelompoknya yang minggu lalu. Nah, iya, bagaimana dengan hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Itu tadi pendapatnya kelompoknya Delia, bahwa yang ini bagusnya di fase A, oh ini baiknya di fase ini. Apakah akan seperti itu? Apakah nanti di fase kelas tinggi kita nggak perlu yang namanya reward, kita nggak bisa langsung ngasihkan latihan-latihan, apakah akan seperti itu? Kita akan lihat lebih dalam bagaimana pembelajaran matematika dikaitkan dengan hal ini. Mereka diminta bagaimana mereka bisa belajar matematikanya secara bermakna. Kemudian ketika mereka sudah belajar dengan baik, hasilnya adalah dilihat dengan apa? Dengan hasil ujian-ujian mereka. Salah satunya yang di akhir itu adalah ini. Hasil tes kemampuan akademik. Ini Ibu ambil yang terbaru di tahun 2026. Berapa nilai matematika rata-ratanya? 23,41. Bayangkan dengan bahasa Indonesia masih lumayan ya, 60,14. Ya, yang ini 43,41. Poinnya lebih rendah 16,73 dari poin bahasa Indonesia. Jadi rata matematika itu masih lebih rendah dibanding bahasa Indonesia. Hasil TKA ini gitu ya, menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa SD itu masih perlu ditingkatkan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kemampuan penalaran matematis, pemecahan masalah, dan pembelajaran yang berpusat pada pemahaman konsep. Seperti yang tadi dinyatakan oleh NCTM, yang gini ya. Poin pertama, membangun pemahaman konseptual. Itu yang diminta. Kemudian salah satu penelitian Ibu bersama mahasiswa bimbingan Ibu, itu terkait ini. Bagaimana sih kontekstual numeracy skill-nya siswa SD dilakukan dengan profil diagnostik. Jadi penelitian ini mendiagnostik bagaimana ketika mereka mengerjakan soal numeracy berbasis AKM dengan frameworknya adalah PISA. Apa yang terjadi? Hasilnya seperti ini. Nah, hasil inilah yang akan menggugah kita semua bahwa nggak bisa loh sekarang kita ngajar matematika itu biasa-biasa aja tanpa memperhatikan. Di pertemuan pertama kita bahas apa? Hakikatnya matematika. Kita bahas apa lagi? Kita bahas tentang bagaimana karakteristik siswa di SD. Kemudian kita bahas apa lagi? Kita bahas tentang teori belajar yang baik. Nah, terus gimana di pembelajaran matematika dengan fakta-fakta yang sudah ada ini? Nah, kita mau belajar apa hari ini? Ini yang mau kita bahas. Silakan Huda dibaca apa yang mau kita pelajari hari ini. Pertama, dapat menganalisis contoh penerapan teori positivisme, algoritma, dan kognitif dalam pembelajaran matematika di SD. Yang kedua, mengaitkan teori belajar dengan isu-isu terkini dalam pembelajaran matematika di SD berdasarkan hasil kajian riset. Ya, jadi poin yang ini paling penting. Kenapa kita harus berbasis pada kajian riset?
Karena kita mau lihat isu-isu yang terjadi pada saat ini gitu ya. Jadi jangan tutup mata bahwa Bu, yang saya dengar hanya dari guru seperti ini, dari ini seperti ini gitu ya. Tapi mau lihat, betul tidak ya itu terjadi. Nah, ini kita pelajari bersama-sama. Silakan buku ajar yang sudah Ibu kasih seperti yang sudah kami kembangkan. Kemudian ada beberapa referensi yang bisa kalian baca dan bukti riset yang bisa kita lihat. Sekarang pre-assessment-nya, Ibu ingin bertanya tentang ini. Jika kalian mengajarkan perkalian kelas 2 SD, teori belajar apa yang paling tepat untuk digunakan? Oke, Imam. Baik Ibu, izin menjawab. Jadi menurut kelompok kami untuk pembelajaran perkalian kelas 2 SD yang paling tepat itu adalah menggunakan teori konstruktivisme. Kenapa? Karena pada kelas 2 SD ini kan mereka masih berada pada tahap operasional konkret. Jadi mereka itu dapat membangun pemahaman mereka melalui benda-benda nyata. Tapi namun demikian kami itu juga memandang bahwa teori kognitif dan juga behaviorisme itu tetap diperlukan untuk mendukung pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa lebih efektif jika kita mengkombinasikan ketiga teori tersebut sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Seperti itu, Ibu. Oke, itu. Ibu tidak akan melihat benar salahnya atau bagaimananya. Nanti lebih lanjut akan kita bahas di dalam studi kasus yang akan kita lakukan di setiap kelompok. Saat ini itu yang disampaikan oleh kelompoknya Ima. Jadi, nah sekarang kerjaan kita bersama adalah sama-sama kita mau melihat bagaimana penerapan dari teori belajar ini yang sudah kita pelajari sama-sama di pertemuan sebelumnya, bagaimana itu diterapkan oleh guru. Nah, tapi kita lihatnya di beberapa kasus. Beberapa kasus ini Ibu ambil dari beberapa penelitian yang sudah ada dan dari beberapa penelitian yang Ibu lakukan bersama mahasiswa dan tim dalam satu mata kuliah ini. Jadi dosen-dosen dalam mata kuliah ini kami mengadakan beberapa riset yang bersama dengan mahasiswa-mahasiswa kami. Ya contohnya ada flipbook komik digital, itu dilakukan untuk materi pecahan. Kemudian yang tadi Cehostika, itu dilakukan pada KPK dan FPB dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Akhirnya dijawablah dengan ini. Kemudian ada Google Set Gidipack. Itu apa? Dia bahas tentang bagaimana pembelajaran pecahan itu juga menjawab keperluan anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi itu mengaitkan dengan karakteristik anak. Kemudian dilakukanlah dengan membuat satu Google Set Gidipack itu tadi. Tapi di pembelajaran pecahan. Kemudian ada riset-riset lainnya. Jadi dengan materi-materi tertentu bagaimana guru mengajarkan materi-materi matematika yang dianggap oleh anak-anak itu sulit berdasarkan hasil riset-riset ini tadi. Oke, sekarang silakan buka di Google Drive kalian, itu sudah ada LKPD yang sudah Ibu bagi. Silakan nanti kalian akan presentasi apa hasil yang kalian dapat dari analisis itu, kemudian nanti silakan kita akan saling menanggapi bagaimana pendapat-pendapat dari teman kalian. Ya, sudah ya semua ya, sudah membaca setiap kasus, ada kasus yang tentang pecahan, kemudian ada kasus yang tentang FEB KPK, kemudian luas bangun datar, ada juga yang disangkut pautkan dengan penggunaan AI dan seterusnya. Nah sekarang ada yang bisa membantu Ibu satu saja dulu untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, kelompoknya Delia boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dari kasus yang kami dapatkan, yaitu terkait dari pecahan, dan nanti jawabannya akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok kami, dan mungkin dari rekan-rekan bisa memberikan cara masukan maupun tanggapannya, supaya kita mengetahui apakah teori yang menjadi jawaban dari kami dapat menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin dari Faridatun silakan untuk membacakan terkait dari situasinya permasalahan. Oke. Baik, jadi permasalahan yang kami dapat itu mengenai pecahan sederhana kepada siswa kelas 3 SD, di mana guru ini membagikan pizza karton yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian besar. Lalu guru itu meminta siswa untuk berpasangan, membagikan pizza menjadi 2 bagian, 4 bagian, dan juga 8 bagian. Lalu setelah semua siswa selesai, guru mengajak
siswa itu untuk mengamati bahwa satu bagian dari potongan ditulis sebagai 1/2, sedangkan satu bagian dari 4 potongan itu ditulis menjadi 1/4. Selama kegiatan, guru itu mengajukan pertanyaan seperti, menurut kalian mana yang lebih besar, 1/2 atau 1/4, mengapa gitu. Terus menurut kelompok kami, teori belajar yang paling dominan digunakan guru dalam pembelajaran ini itu adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu tadi, guru itu tidak langsung memberikan siswa itu rumusnya, tapi siswa itu diberikan potongan pizza tadi itu untuk untuk dieksplor dulu. Jadi kayak siswanya nih tahu loh 1/2 itu kayak apa, 1/4 itu kayak apa. Terus jadinya peran guru di sini tuh hanya fasilitator yang membimbing siswa untuk yang lebih benar lagi gitu. Itu mungkin terkait dari teori yang digunakan. Kemudian pertanyaan kedua itu, mengapa penggunaan pizza karton mendukung teori tersebut? Persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab yang mengapa penggunaan pizza ini mendukung teori konstruktivisme. Jadi penggunaan pizza ini mendukung teori konstruktivisme karena memberikan pengalaman belajar yang konkret, sehingga siswa ini dapat memanipulasi objek secara langsung dan juga menghasilkan hasil belajar yang menghubungkan pengalaman tersebut dengan konsep abstrak pecahan. Dan juga melalui kegiatan ini, siswa ini membangun pemahaman berdasarkan pengalaman nyata, bukan hanya mengetahui simbol atau rumus. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi kepada rekan-rekan kelompok lain untuk memberikan saran masukan maupun sanggahan. Kami persilakan. Ada? Oh ya, silakan. Izin menanggapi dari presentasi dan Delia. Sebelumnya terima kasih banyak juga atas presentasi dari kelompok Delia. Di sini kami itu sependapat bahwa konstruktivisme itu merupakan teori yang dominan. Namun kami itu berpendapat juga bahwa pembelajaran ini tidak sepenuhnya hanya konstruktivisme, seperti kayak ada behaviorismenya. Karena guru itu tetap memberikan arahan dan pertanyaan penuntun seperti tadi yang disebutkan oleh Datun, yaitu adalah mana yang lebih besar antara 1/2 dan 1/4. Lalu selain itu juga ada ketika guru mengenalkan simbol pecahan, terdapat unsur teori kognitifnya juga, karena siswa mulai mengorganisasi dan memahami konsep abstrak berdasarkan pengalaman konkretnya. Silakan duduk. Terima kasih. Beri aplaus. Ya, ini yang tadi dibahas ya. Semua sudah dapat tadi tentang ini yang tadi dibahas oleh kelompok Delia. Bagaimana pecahan di kelas 3 SD. Tadi ada yang mengatakan kalau dari kelompoknya Delia dominannya adalah konstruktivisme. Kemudian di kelompoknya Ima mengatakan bahwa di situ ada kok kognitivisme, di situ ada kok juga behaviorisme. Tapi makanya di situ pertanyaannya yang mana yang dominan? Ya, adakah konstruktivisme di situ? Apa sih keyword dari konstruktivisme? Apa keywordnya? Mereka diminta untuk apa anak-anak itu? Kelompoknya Delia tadi diminta untuk mengeksplor. Oke, dia diminta untuk mengeksplor. Kemudian dia diminta untuk membangun sendiri. Adakah kata-kata dari bagian di sini yang menyatakan bahwa mereka diminta untuk membangun? Bagian mana kira-kira yang menjadi kata-kata diminta mereka untuk membangun? Meminta siswa bekerja berpasangan untuk membagi pizza menjadi 2 bagian, 4 bagian, dan 8 bagian. Oke. Jadi di bagian itu guru hanya meminta. Guru meminta melakukan ini, kemudian guru meminta apa lagi? Setelah semua selesai, guru mengajak mereka mengamati bagian dan seterusnya. Jadi mereka betul-betul dituntun sampai akhirnya mereka dapat menentukan ini kalau saya ambil satu bagian dari 2 bagian dari satu bagian yang utuh, saya ambil satu bagiannya yang sudah dibagi menjadi 2 sama besar, itu akan menunjukkan 1 dari 2 bagian. Dan itu adalah pecahan 1/2. Nah, seperti itu sampai mereka memahami hal itu. Ya,
nggak ada salah juga kelompok IMA ketika kelompok IMA mengatakan bahwa, Bu, ini kognitivisme, Bu. Karena apa tadi? Ya karena kan mereka mulai dari benda-benda konkret dan seterusnya. Ini karena di kelas 2 SD. Iya, tetapi satu hal yang menjadi titik terang kita di sini adalah guru meminta siswa bekerja secara berpasangan, kemudian guru meminta apa dan seterusnya sampai terbangunlah satu konsep tersebut. Nah, ya, itu yang dominan. Tetapi kembali lagi, nggak ada yang salah, tidak ada yang benar, tergantung pada kita melihatnya dari mana. Tetapi untuk kasus ini yang terlihat sangat besar, dominan, itu adalah bagaimana siswa membangun pengetahuan atau pemahaman mereka sendiri. Walaupun di bagian-bagian itu nanti ada hal-hal yang mungkin terlihat seperti, oh sepertinya ini behavior deh Bu, ini sepertinya ini kognitivisme deh Bu, karena dia pakai benda-benda konkret dan seterusnya. Itu di kelas 2 dia harus pakai benda konkret, kemudian pakai ini. Nah, tapi kembali lagi dengan jawaban yang tadi. Oke, untuk kasus-kasus selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya, kita kembali kepada ini. Ya, di akhir dari semua kasus yang sudah kita bahas, nah, bagaimana kita memilih alat yang tepat? Kita perhatikan tabel ini. Jadi, dimensinya apa yang dilihat? Fokusnya, peran gurunya, peran siswanya, aktivitasnya, evaluasinya. Matriks ini akan membantu kalian untuk dapat menentukan teori belajar mana yang akan dominan saya gunakan pada satu materi pada pembelajaran matematika. Kalau fokus saya pada perilaku, misalnya dia harus bisa menghafal, gitu ya. Berarti saya gunakanlah behaviorisme. Ya, jadi kayak latihan-latihan rutin, makanya saya pusatnya itu paling kuat ada pada guru. Siswanya kebanyakannya pasif. Kemudian aktivitasnya apa? Latihan-latihan secara rutin. Jadi di drill dan seterusnya. Evaluasinya murni berdasarkan pada hasil. Oh ya, dia menghafal perkalian dan seterusnya. Gitu. Kalau saya menggunakan itu berarti saya sedang dominan menggunakan behaviorisme. Tapi kalau saya menggunakan kognitif, gitu ya, berarti fokusnya ada proses berpikirnya anak. Gitu. Kemudian gurunya apa? Membimbing. Tetapi sangat masih ada hal pembimbingan itu sedang saja gitu ya. Kalau di sini kan dia sangat kuat sekali ya. Pokoknya dominannya lebih kepada guru. Peranan siswanya apa? Di tengah-tengah. Mereka aktif berpikir. Aktivitasnya apa? Eksplorasi terstruktur. Evaluasinya dilihat dari proses dan hasil. Jadi bagaimana proses berpikir mereka. Kemudian konstruktivisme. Berarti kita lihat kalau dia mau konstruksi pengetahuannya, sama seperti yang tadi kita bahas, kalau fokusnya di situ, maka gunakanlah konstruktivisme. Gurunya sebagai apa peranannya? Sebagai fasilitator. Jadi dia tidak terlalu kuat di situ. Kemudian siswanya yang aktif. Guru hanya memberikan instruksi, siswa melakukannya. Kemudian aktivitasnya apa? Investigasi secara bebas berdasarkan, tapi tetap kalau di SD tetap dengan ranah kita punya lembar kerjanya. Jadi mereka terstruktur jadinya ya. Kemudian evaluasinya apa? Secara pemahamannya secara holistik. Nah, apa implikasi pembelajaran kita hari ini? Silakan dibaca sama-sama. Pahami karakteristik teori belajar. Banyak pembelajaran yang membangun pemahaman konsep dan penalaran. Gunakan masalah kontekstual dalam pembelajaran. Lakukan asesmen untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Ya, nggak ada yang salah dengan behavior, nggak ada yang salah dengan konstruktivisme, nggak ada yang salah dengan kognitivisme. Tetapi yang perlu kita perhatikan ini, pahami dulu yang mana yang cocok untuk karakteristik anak saya dan untuk materi ini. Ini yang terakhir, kita jangan sampai terkungkung pada dikotomi. Saya harus pakai yang mana ya? Padahal ada di sini. Apa ini? The blended zone, pembelajaran paling efektif. Saya bisa menggunakan penjelasan eksplisit seperti behaviorisme dan kognitif, tapi saya juga bisa menggunakan eksplorasi berpusat pada siswa yaitu konstruktivisme. Bisa kok di-blend keduanya. Nah, bagaimana caranya? Itu yang nanti akan kalian bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Bagaimana bahan ajar, kemudian media pembelajaran yang kalian gunakan bisa memblended kedua hal ini. Atau mungkin tidak terlalu terlihat
seperti terblended, tetapi ada yang lebih dominan, Bu. Ya, oke, kita perhatikan di bagian mana keperluan dari anak-anak kita. Jadi, terakhir, tidak ada, sama-sama kita baca, tidak ada satu teori yang absolut. Ber-SD yang unggul harus merakit sistem ideal, menempatkan pemahaman seksual sebagai inti sambil memilih alat teknologi yang akurat untuk setiap tujuan spesifik. Iya, caranya. Ini yang terakhir, saya mau bilang sama kalian, semoga pembelajaran ini akan bisa menuntun kalian untuk bisa merancang pembelajaran. Itu akan menjadi proyek kita di selanjutnya. Kalian punya proyek di akhir dari ini. Jadi tadi kalau kita sudah melihat bagaimana kalian menjawab kasus-kasus yang sudah ada. Dan untuk yang terakhir, nanti silakan dibaca. Di RPS Ibu juga sudah Ibu tunjukkan kepada kalian bahwa untuk materi pada hari ini, ya, pada pertemuan kelima ini, kalian diminta untuk membuat laporan analitis beserta contoh skenario pembelajaran yang menerapkan teori behaviorisme atau teori kognitivisme atau teori konstruktivisme. Jadi silakan dikumpulkan tugas itu nanti sesuai dengan jadwal. Kalian punya waktu untuk mengumpulkan laporan analitis itu beserta dengan skenario-nya. Itu yang dapat saya sampaikan sampai di sini. Ada yang bagaimana apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Ova. Ibu, apa yang mau disampaikan tadi dapat menarik kesimpulan terkait ini juga sesi refleksi yang telah disampaikan pada hari ini, bahwa kami melihat apa yang telah disampaikan itu, kami menyimpulkan bahwa penggunaan teori telah dipahami dan juga kami bisa melihat bahwa pendidik itu dapat mengomunikasikan berbagai teori yang telah disampaikan. Ada teori behaviorisme, kognitivisme, dan kognitif, dan bisa juga digabungkan untuk teori ini dikarenakan telah disampaikan juga pada sesi penyampaian Ibu tadi terkait di matriks diagnosis. Nah, pada saat itu disampaikan bahwa kita sebagai pendidik nantinya ketika mengajar di sekolah dasar tentunya kita dapat menyesuaikan teori apa yang bisa kita terapkan sesuai dengan sifat, karakter, dan individu masing-masing dari peserta didik, sehingga pembelajaran yang bisa kita sampaikan bisa lebih maksimal, lebih bertahap, dan juga konsisten tentunya, dan alhasilnya pada sesi terakhir itu akan bersifat bermakna untuk masing-masing peserta didik begitu. Baik, jadi bagaimana tadi di awal kita sudah bahas bagaimana tujuan dari pembelajaran matematika adalah menjadikan pembelajaran itu bermakna. Dan di akhir, siswa bisa menerapkan apa yang sudah dia miliki untuk dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang mana yang akan digunakan bergantung pada karakteristik anak, dan yang kedua apa? Karakteristik dari materi yang kita ajarkan. Itu saja bagaimana hari ini senang untuk bisa belajar, berdiskusi bersama-sama melalui riset-riset yang sudah ada. Berarti minggu-minggu selanjutnya kita tetap kembali lagi bertemu, kita akan melihat bagaimana tren dari pembelajaran matematika, kemudian kita kaitkan untuk proyek kita di akhir. Proyek kita adalah apa? Membuat media pembelajaran atau bahan ajar. Oke. Itu saja dari Ibu, terima kasih. Silakan sebelum Ibu akhiri, mohon pimpin doa, Huda. Untuk mengakhiri masalah pembelajaran mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa 5 menit. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian tadi video pembelajaran yang telah kita saksikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.